Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari yang sangat cerah ini, saat kumandang takbir bersahutan dengan hijauan gemericik rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta marilah kita untuk senantiasa bersolawat dan menyampaikan salam. Semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmatnya dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini 1 Syawal 1440 Hijriah telah dijadikan oleh Allah sebagai hari sukacita, hari bahagia bagi kita, bagi kaum muslimin seluruhnya. Kita baru saja menempuh proses penyadaran kembali arti pentingnya hidup kerohanian yang transendental, yang selama ini terbelenggu oleh tuntunan hidup fisikal, material, fenomenal yang profan. Suatu proses penyadaran pentingnya arti langit dan rendahnya kehidupan bumi dengan segala implikasinya. Oleh karena di dalam sunatullah telah digariskan bahwa manusia harus tinggal sementara di bumi ini, maka tak terhindarkan hukum gravitasi bumi menarik tubuh fisik manusia sedemikian kuatnya. Bahkan kemudian ruh yang ditiupkan ke dalam tubuh kasar manusia tak kalah kuatnya ikut-ikutan tertarik ke dalam lumpur debunya, sehingga ruh lupa akan asal usulnya sendiri yang habatat minal mahadil arfi min kibalir min ruh, dari sisi Allah, dari ruhnya. Puasa sebagai kewajiban bagi seluruh umat beriman. Kalian dan sebelum kalian dimaksudkan agar ruh kalian, agar mental kalian melawan gravitasi bumi dan beranjak sedikit demi sedikit mendekati langit. Kemudian menerobosnya dalam konsentrasi meditasi yang khusyuk, ketakwaan, mengarahkan mata rohani ke zat Allah yang maha besar, ke zat yang bumi dan langit tak berdaya dalam genggamannya. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari yang sukacita dan berbahagia, di hari Idul Fitri ini,
rasanya kita telah mendapat rahmat Allah, mendapatkan ampunannya, dan dibebaskan dari api neraka. Seakan-akan kaki rohani kita telah sampai ke pintu gerbang singgasana langit tertinggi, ke surga yang dijanjikan, kepada kebahagiaan yang tak terkirakan. Namun tiba-tiba terdengar seruan yang sangat keras ke telinga rohani kita, membuyarkan lamunan transendental kita. Apakah kalian sangka kalian akan masuk surga? Padahal Allah belum menyaksikan kalian berjihad, belum juga melihat kalian bersabar. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian kira kalian akan masuk surga padahal kalian belum ditimpa seperti orang-orang dahulu yang ditimpa kepedihan, penderitaan, bahkan kegoncangan, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman yang menyertainya bersatu, berseru, kapan akan datang pertolongan Allah? Lalu dijawab bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum massathum al-ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ah mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib. Jihad di jalan Allah adalah suatu wilayah yang sangat luas. Salah satu misi jihad Islam adalah mengatasi terjadinya krisis nilai keadaban yang semakin terasa nyaris di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik ini. Penguatan terhadap nilai-nilai keadaban yang berupa keadilan, amanah, kejujuran, sopan santun, keberpihakan kepada yang lemah dan dilemahkan adalah beberapa contoh wilayah jihad yang nyata-nyata harus diperjuangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan dengan segala rangkaian ibadah di dalamnya telah mengajarkan proses penguatan terhadap nilai-nilai keadaban. Nilai-nilai ini dibangun di atas prinsip keimanan, menahan diri, serta kehati-hatian dalam seluruh perilaku dan tindakan. Puasa menuntut manusia agar bisa menahan diri bahkan dari hal-hal yang sebenarnya dibolehkan. Makan, minum, dan menyalurkan libido seksual kepada suami istri sejak terbit fajar sampai terbenam matahari selama sebulan penuh. Pembiasaan menahan diri dari yang dibolehkan agar lebih dapat menahan diri dari yang diharamkan, dari bertindak dolim, korup, tidak jujur, tidak sopan, tidak amanah, mengabaikan pihak yang lemah dan yang dilemahkan, dan lain-lain. Semua tindakan seperti itu jelas akan meruntuhkan martabat manusia, martabat bangsa, akan meluluh lantakan peradaban itu sendiri. Dengan prinsip iman, menahan diri, dan kehati-hatian yang merupakan esensi bangunan puasa yang sesungguhnya telah menguatkan nilai-nilai keadaban umat, keadaban bangsa, seharusnya seperti itu.
Puasa mengasuh dan menyucikan jiwa, meninggikannya di atas dimensi kebutuhan, dimensi kematerialan manusia. Buahnya antara lain tidak melakukan korupsi. Bukankah tindakan korup pasti menegasikan iman, pasti merusak kesucian jiwa, pasti mendolimi, pasti merusak peradaban, pasti berorientasi kejasadan, materialistik, dan pasti dibenci Tuhan, dan pasti dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Allah selesai memaparkan ayatnya tentang puasa Ramadan, langsung Allah sambung dengan perintah ayat yang saya bacakan tadi. Dan janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa juga mengajarkan kepada kita untuk merasakan lapar dan dahaga yang biasa dirasakan oleh mereka yang kafir, mereka yang tak berpunya, menghadirkan empati, setidak-tidaknya simpati kepada yang tidak memiliki, yang kafir, yang dahsyat, sehingga bermurah hati, menyantuni dan turut mengentas derita mereka, agar harta tidak sepenuhnya berada dalam genggaman para miliuner, pada miliarder, pada jahat, agar keadaban kemanusiaan menjadi bagian penting dari tarikan napas kehidupan berbangsa. Dahulukan mereka yang lemah, mereka yang dilemahkan. Keberpihakan kepada mereka berbuah keberpihakan Allah kepada bangsa ini. Wallahu bi'aunil abdi maka al-abdu bi'auni akhihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong hambanya jika hambanya menolong sesama. Jika bangsa ini mendahulukan dan berpihak kepada mereka yang lemah dan yang dilemahkan, tentulah Allah akan menolong bangsa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa juga mendidik kita untuk memiliki kelembutan hati, buah dari pensucian jiwa selama ditempa di bulan Ramadan ini. Jadikanlah sebagai kekuatan untuk memperkokoh nilai-nilai keadaban, membangun kebersamaan, membina hubungan dengan sesama, dengan seluruh anak bangsa. Jangan saling mendolimi satu sama lain, jangan saling menggunting dalam lipatan. Bangsa ini akan menjadi tinggi kedudukannya jika seluruh potensi digunakan untuk membangun masa depan yang gemilang, yang berkeadaban. Moga Allah menolong kita, menolong bangsa ini. Al-mujahid man jahada nafsahu fi datillah. Namanya mujahid adalah orang yang berjuang, menahan diri untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsentrasikan pikiran hanya kepadanya, hadirkan kesadaran transendental bahwa ia berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di hadapan kita, dan dengan berdoa nanti aminkan dengan suara yang lembut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha lembut. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz.
Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb kami berlindung kepadamu dari kejahatan yang telah kami perbuat dan yang kami belum perbuat, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan yang telah kami ketahui dan yang belum kami ketahui. Ya Allah ya Rabb kami berlindung kepadamu dari lenyapnya nikmat yang Engkau karuniakan, berubahnya kesehatan yang Engkau anugerahkan, kejutan bencana darimu dan segala bentuk amarahmu. Ya Allah ya Rabb kami berlindung kepadamu dari kehancuran, terjatuh, tenggelam, terbakar, dan kesengsaraan masa tua. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari rasukan setan di saat hadirnya maut. Kami berlindung kepadamu dari kematian sengatan hewan, dan kami berlindung kepadamu dari rasa rakus yang membawa kepada tabiat buruk dan jahat. Ya Allah ya Rabb kami berlindung kepadamu dari budi pekerti yang buruk, perbuatan mungkar, hawa nafsu jahat, dan penyakit yang membinasakan. Dan kami berlindung kepadamu dari cengkraman hutang dan penindasan lawan, serta kegembiraan musuh melihat kami. Ya Allah ya Rabb janganlah Engkau sisakan secuil dosa pun bagi kami, melainkan Engkau ampuni semuanya. Janganlah Engkau tinggalkan sebersit keraguan pun bagi kami, melainkan Engkau hilangkan semuanya. Janganlah Engkau tinggalkan sepeser hutang pun bagi kami, melainkan Engkau lunasi semuanya. Janganlah Engkau abaikan segala kebutuhan dunia dan akhirat kami, melainkan Engkau penuhi semuanya. Wahai Zat yang Maha Mulia, Maha Pengasih dari Ya Allah ya Rabb berilah kami rasa takut kepadamu yang akan menghalangi kami dari berbuat maksiat. Anugerahi kami ketaatan kepadamu yang akan menghantarkan kami memenuhi surgamu. Ya Allah ya Tuhan curahkanlah keyakinan sehingga meringankan musibah hidup yang menimpa kami. Limpahilah kami kepuasan dengan pendengaran, penglihatan, dan kesehatan selama Engkau menghidupkan kami, serta jadikanlah semua itu sebagai warisan kami. Ya Allah ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan kesalahan-kesalahan kami dan menyayangi kami serta merahmati kami, maka pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah ya Rabb hadirkanlah seorang penuntun bagi siapa saja yang mendolimi kami. Tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Janganlah Engkau jadikan musibah dalam agama kami. Janganlah Engkau jadikan dunia sebagai tujuan utama kami, dan tidak pula tujuan ilmu kami. Janganlah Engkau tempatkan kami di bawah kekuasaan orang-orang yang tidak menyayangi kami. Ya Allah ya Rabb muliakanlah Islam dan orang-orang muslim, dan hinakanlah kemusyrikan dan orang-orang muslim dan orang-orang musyrik.
Allahumma taqabbal minna salatana wa jami'a ibadatina biridhaka wa fadlikal karim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.